Rama, pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara K. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Dalam seri ke-195 ini didukung oleh para pemain Ivone Rose sebagai Sakawuni, Marlon sebagai Kakitan Parawang, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunti, Kang Iwan sebagai Kisugata Brahma, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Oki sebagai Tunjung Kuning, Rima sebagai Tunjung Putih, dibantu oleh Sandy dan Tata, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Setelah menyeberangi Kali Berantas, Sakawuni mengarahkan kudanya menuju Candi Kidal. Hari telah menjadi malam ketika Sakawuni memasuki halaman candi. Seekor burung gagak terbang melintas pohon kelapa. Suaranya berkauk-kauk menjauh dan lenyap di balik gumpalan-gumpalan kabut. Sakawuni memutuskan untuk menginap di ruangan candi. Tapi baru saja dia akan memparingkan tubuhnya, mendadak muncul seorang kakek. Mereka lalu berebut ruangan candi untuk menginap. Sakawuni merasa kesal sekali. Kemudian terjadilah baku hantam. Sakawuni terpaksa mengeluarkan senjata andalannya. Sudah. Apa perlunya kita bertarung sehebat ini? Kakek Sinting, kalau kau tidak segera angkat kaki dari sini, aku bukan hanya akan bertarung denganmu, tapi aku akan membunuhmu. Aduh, kejam sekali. Kau seorang gadis yang manis. Mestinya kau mempunyai sikap yang lembut, selembut wajahmu itu. Kau pikir hanya laki-laki yang bisa berbuat kejam? Baik untuk laki-laki ataupun wanita, perbuatan kejam itu tidak bagus. Sudahlah, tidak ada perlunya kita teruskan pertarungan ini. Baiklah,
aku akan mengalah saja. Kau boleh tidur di ruangan itu. Aku masih bisa mencari tempat yang lain. Tapi sebelum pergi, aku ingin memberi tanda mata untukmu. Nah, ini, terimalah. Setelah mengipaskan jenggot putihnya yang panjangnya kurang lebih sejengkal, orang tua itu dengan sigap melemparkan sesuatu ke arah Sakawuni. Kurang asem. Orang tua itu bisa juga berbuat curang. Dia melemparkan senjata rahasianya padaku. Untung aku segera berkelit. Ada lipatan daun lontar di ujung senjata rahasia itu. Pasti orang tua itu mempunyai maksud-maksud tertentu. Sakawuni mencabut senjata rahasia yang menancap di dinding candi. Kemudian dia melepaskan lipatan daun lontar. Daun lontar itu ternyata berisi tulisan-tulisan singkat. Bunga kunjung biru itu bukan hanya dongengan. Dia benar-benar ada. Walaupun sudah amat langka. Kalau kau ingin mendapatkannya, carilah di Bukit Panampihan. Cukup. Aku tidak bisa memberikan keterangan yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan keteranganku ini ada gunanya. Selamat berjuang, Dok. Bukit Panampihan. Di mana letak Bukit Panampihan? Ada baiknya aku memperhatikan keterangan kakek-kakek Sinting itu. Baiklah, besok pagi aku akan pergi ke Bukit Panampihan. Kurang asem. Aku terpaksa menginap di tempat lain malam ini. Tempatku sudah dipakai orang. Kemana? Aku harus mencari tempat menginap. Di sini tidak ada lagi rumah. Susah. Memang susah jadi orang melarat. Rumah saja tidak punya. Aduh. Apakah aku harus tidur di pinggir jalan? Ada orang. Ada seorang gembel rupanya. Dia menuju kemari. Baiklah. Barangkali dia mempunyai tempat yang cukup enak untuk tidur. Biar sajalah. Malam ini aku mungkin terpaksa tidur dengan seorang gembel. Maaf. Numpang lewat. Waduh, rupanya kau seorang gembel perempuan ya? Iya, aku gembel perempuan dan kau gembel laki-laki. Kurang ajar. Aku bukan gembel. Kalau bukan gembel, kau pastilah si sapi ompong. Ngedana. Kita ketemu lagi, kambing peot. Waduh. Ketemu lagi. Agaknya kita memang ditakdirkan untuk seringkali bertemu, sapi ompong. Dengar, kambing peot, dengar ya. Akulah yang lebih dulu menemukan di mana Arya Kamandanu. Kau kalah. Tidak bisa. Akulah yang lebih dulu menemukannya. Kau tahu di mana sekarang laki-laki brengsek itu berada? Aku tidak akan mengatakannya padamu. Ini rahasia. Pokoknya aku sudah tahu di mana Arya Kamandanu berada. Dasar sapi ompong. Sudah ompong, sombong lagi. Jangan dikira aku tidak tahu di mana Kamandanu berada sekarang ini. Kau sudah tahu ya? Kalau sudah tahu ya sudah, ambil sana. Bukankah kau berjanji pada Mesin bahwa kau akan membawa suaminya pulang? Ke mana? Ke lereng Arjuna. Ambil sana. Tunggu sapi ompong. Kau mau kemana? Aku akan mencari tempat nginap malam ini. Tempatku dipakai orang. Wah. Tunggu. Kurang ajar. Sudah jangan teriak-teriak, kambing peot. Suaramu jelek. Wah. Awas kau sapi ompong. Jangan lari. Maaf,
mengganggu Bapak sebentar. Ada apa? Ada apa? Apakah Bapak tahu di mana letaknya Bukit Panampihan? Bukit Panampihan di sana. Di sebelah mana, Pak? Di sana itu di sana itu. Sengkejut. Semalam aku bertemu dengan kakek-kakek Sinting. Sekarang bertemu dengan orang gagap. Ada-ada saja. Baiklah. Terima kasih, Pak. Siapa? Sudahlah, Pak. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kau ingin pergi ke Bukit Panampihan? Lewatlah jalan setapak ini. Lihat, di depan itu ada 4 gugusan bukit. Bukit yang paling depan bernama Bukit Tambong. Lalu di belakangnya Bukit Simpur. Nah, di belakangnya lagi Bukit Rajakaya. Nah, di belakang Bukit Rajakaya itulah Bukit Panampihan. Mungkin kalau sekarang kau terus berkuda, lepas tengah hari kau akan tiba di kaki Bukit Panampihan. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih atas keterangan Bapak. Rupanya kau ingin menemui Dewi Tunjung Biru. Iya. Apakah Bukit Panampihan itu tempat tinggal Dewi Tunjung Biru? Tahukah Bapak siapa dia? Masa kau belum tahu siapa Dewi Tunjung Biru itu? Saya belum tahu, Pak. Saya datang ke Bukit Panampihan untuk mencari bunga Tunjung Biru. Apakah bunga Tunjung Biru ada hubungannya dengan Dewi Tunjung Biru? Mungkin saja ada hubungannya. Tapi sepertinya bunga itu sekarang ini sudah tidak ada lagi. Tapi entahlah, aku sendiri tidak tahu banyak soal itu. Mungkin saja ada hubungannya antara Dewi Tunjung Biru dan bunga Tunjung Biru. Oh iya, baiklah. Terima kasih sekali, Pak. Iya. Saya harus segera meneruskan perjalanan. Iya. Silakan. Iya. Apakah ramuan obatnya sudah diminum, Angger Kamandano? Sudah, Kek. Pagi tadi saya sudah minum sekali. Sekarang sudah saatnya minum untuk kedua kalinya, Angger. Ramuan daun-daun ini harus Angger minum 5 kali dalam 1 hari. Baiklah, Kek. Lagi pula ramuan ini tidak terlalu pahit. Ya, ramuan ini hanya berkhasiat untuk memperkuatkan daya tahan tubuh. Minumlah, Angger, supaya tubuh Angger tidak terlalu lemas. Iya, Kek. Sudah sejak kemarin saya tidak melihat si Kawuni. Apakah dia belum juga kembali, Kek? Belum, Nger. Dia belum kembali. Dia bermaksud mencari bunga Tunjung Biru. Dia sudah beberapa kali menolong saya. Saya banyak berhutang budi padanya. Dia itu anak yang bandel sekali. Sejak dulu senangnya keluyuran. Dia tidak pernah betah tinggal di rumah, Nger. Apakah dia cucu kakek satu-satunya? Iya, dia cucuku satu-satunya. Jadi, walaupun dia bandel, dia nakal dan brutal, aku tetap saja menyayanginya. Memang, dia mempunyai watak yang kasar, terutama sekali jika berhadapan dengan laki-laki. Nampaknya dia sangat membenci laki-laki, Nger. Mengapa bisa begitu, Kek? Tentu saja ada sebabnya. Sudahlah, Nger. Lain kali saja saya akan bercerita panjang lebar tentang cucu saya yang kelewat bandel itu. Sekarang tolong Angger duduk bersila. Seperti biasanya, saya akan memberikan tambahan tenaga dalam supaya Angger... Sepertinya daerah ini jarang dikunjungi manusia. Lihatlah bunga di sekitar kita ini.
Kuning putih warnanya, indah bentuknya, dan harum baunya. Bunga putih, lambang ketulusan hati. Semua bunga adalah milik wanita. Bunga sonyaroga, elok warnanya. Jika hati sedang gulana, pergilah melihat bunga. Janganlah dipetik, pandangi saja. Bunga adalah hidupku tercinta. Jika layu, maka jiwaku akan merana. Kalau bisa, ingin kutaburi seluruh permukaan bumi ini dengan bunga, supaya hidup menjadi indah selama-lamanya. Indah sekali bunyi pantunmu, Tunjung Putih. Pantunmu juga tidak kalah indahnya, Tunjung Kuning. Tapi ingat, Tunjung Putih, kita berada di tempat ini bukan hanya sekedar untuk berpantun-pantun. Kita mengemban tugas yang cukup berat dari junjungan kita, Dewi Tunjung Biru. Iya, Tunjung Kuning. Kita harus selalu waspada dan siap siaga. Jangan sampai ada sekelompok orang datang ke bukit ini untuk mencuri bunga. Diam sebentar, Tunjung Putih. Rupanya ada seorang penyelundup masuk ke daerah kita ini. Benar, Tunjung Kuning. Lihat. Lihat dia bersembunyi di balik rumpun-rumpun bunga. Ayo, kita tangkap orang itu. Ayo, Tunjung Kuning. Aduh. Lihat, Tunjung Putih. Kiranya seorang gadis yang cukup cantik. Siapa kau? Apa maksudmu datang ke daerah kami? Aku ingin menemui Dewi Tunjung Biru. Untuk apa kau ingin menemui junjungan kami? Aku ingin mengatakan sendiri langsung pada Dewi Tunjung Biru. Sayang sekali, sekarang ini kau tidak bisa pergi menemui beliau. Kenapa tidak bisa? Ketahuilah, junjungan kami sedang bersamadi. Beliau berpesan agar tidak ada orang yang datang mengganggu. Kami harus mengamankan daerah ini. Kalau kau mempunyai kepentingan dengan beliau, kau boleh datang 7 hari lagi. Mungkin beliau sudah selesai bersemadi. Maaf, aku terpaksa tidak bisa menunda keinginanku. Aku harus menyelamatkan jiwa salah seorang teman baikku. Tapi kau harus menuruti peraturan yang ada di sini. Kau boleh saja menemui Dewi Tunjung Biru, tapi ikutilah peraturan. Sudah kukatakan, sekarang ini junjungan kami sedang bersamadi. Kalau kau ingin menemui beliau, tunggulah sampai 7 hari lagi. Kau nanti akan kubawa menghadap beliau. Apakah junjunganmu itu seorang yang sangat kejam dan tidak mempunyai peri kemanusiaan? Hei, jangan bicara sembarangan. Junjungan kami adalah seorang wanita yang sangat mulia hatinya. Beliau gemar sekali menolong orang. Beliau adalah seorang ahli obat yang seringkali menyelamatkan nyawa manusia. Kalau memang junjunganmu itu berhati mulia, tentu dia akan mau menerimaku sekarang ini. Apa keteranganku tadi masih belum jelas? Beliau sedang bersamadi. Beliau tidak bisa diganggu. Bagaimanapun juga, aku harus segera menemui junjunganmu. Kalau begitu, aku terpaksa menghalang-halangimu. Aku sudah biasa mendapat rintangan di jalan. Oh, kau rupanya seorang gadis yang cukup berani. Tapi sayang sekali, kau brutal dan kurang perhitungan. Ayo Tunjung Putih, ya, kita usir orang ini. Baik Tunjung Kuning, kita harus menjalankan tugas sebaik-baiknya. Ada apa, Angger? Kelihatannya Angger Kamandano murung sekali. Terus terang, saya mencemaskan keadaan Sakawuni, Kek. Ya, gadis itu memang kemauannya keras sekali, Angger. Kalau dia sudah ingin melakukan sesuatu, dia pasti melakukannya. Apakah Sakawuni masih mempunyai orang tua, Kek? Cucuku itu mempunyai latar belakang kehidupan yang kurang menggembirakan. Nah, Ger, saya sudah berjanji akan bercerita tentang Sakawuni. Oh, kalau kakek Sugata Brahma sudi menceritakannya, tentulah saya akan mendengarkan dengan senang hati. Baiklah, Ger. Saya akan menceritakannya. Peristiwanya dimulai dari 18 tahun yang silam.
Kamandanu menanyakan perihal Sakawuni pada Ki Sugata Brahma. Selama ini memang dia tidak banyak mengetahui tentang diri gadis itu. Dia hanya melihat Sakawuni dari balik kacamata lahirnya. Sedangkan latar belakang kehidupan gadis itu masih sama sekali gelap. Ki Sugata Brahma mengerutkan keningnya sebentar, seperti ingin mengingat peristiwa yang sudah lama terjadi. Dia memang sudah berjanji akan menceritakan perihal Sakawuni pada Arya Kamandanu. Sebenarnya saya tidak ingin membicarakan soal ini lagi, Nger. Sebab setiap kali mengenang sejarah kehidupan Sakawuni, hati saya menjadi sedih. Kalau memang kakek Sugata Brahma keberatan, tidak apa-apa, Kek. Kakek tidak perlu menceritakan perihal Sakawuni. Tidak, Nger. Tidak. Sekarang ini justru saya seperti mempunyai kewajiban untuk menceritakannya pada Angger Kamandanu. Angger Kamandanu adalah sahabatnya. Dan Sakawuni sendiri sudah mengatakan bahwa Angger adalah sahabatnya yang paling baik, paling dipercaya. Angger tidak perlu merasa sungkan-sungkan untuk mendengarkan cerita saya ini nanti. Ya, sejarah kehidupan Sakawuni memang tidak begitu menggembirakan. Apakah sekarang ini Sakawuni masih mempunyai orang tua, Kek? Kalau kita bicara tentang orang tua Sakawuni, maka kita harus kembali pada awal mulanya, Angger. Baiklah, saya akan mulai bercerita. Tunjung Putih, tahan dulu. Tunjung Kuning, rupanya gadis ini sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, rupanya dia sudah membekali dirinya dengan ilmu kanuragan sebelum datang kemari. Ya, kita bisa menyaksikannya tadi. Gerakannya cukup lincah dan jurus-jurusnya cukup berbahaya. Siapa namamu? Namaku Sakawuni. Di mana rumah tinggalmu? Aku berasal dari desa Tanibala. Dengar Sakawuni, Dewi Tunjung Biru sendiri yang telah menugaskan kami untuk mengamankan daerah ini. Siapapun juga dilarang memasuki Bukit Panampihan sampai ke puncaknya. Untuk saat sekarang ini, junjungan kami tidak menerima tamu. Aku baru akan percaya apa yang kau katakan kalau sudah bertemu muka dengan Dewi Tunjung Biru. Kau keras kepala, Sakawuni. Sekarang ini kau harus memilih. Segera meninggalkan tempat ini atau terus bertarung melawan kami. Aku sudah memilih. Dan pilihanku tidak akan bisa dirubah-rubah lagi. Bagaimanapun juga, aku harus sampai di puncak Bukit Panampihan dan bertemu dengan Dewi Tunjung Biru. Sakawuni, ketahuilah, tempat ini merupakan celah atau pintu pertama menuju puncak Bukit Panampihan. Mungkin kau bisa melewati pintu pertama ini, tapi belum tentu kau akan berhasil melewati pintu berikutnya. Ayo Tunjung Putih. Hati-hati Tunjung Putih. Hati-hati. Tunjung Kuning yang berpakaian serba kuning dan Tunjung Putih yang berpakaian serba putih segera menyerang Sakawuni yang berpakaian seperti seorang laki-laki petani. Mereka berdua terus merangsek. Serangan mereka datang sini berganti, bagaikan pukulan gelombang di pinggir pantai. Tapi Sakawuni adalah seorang pendekar wanita yang sudah cukup berpengalaman dalam dunia kanuragan. Dengan mudah dia menangkis datangnya serangan sambil berkelit ke kiri ataupun ke kanan. Sakawuni merasa berada di atas angin. Dia tahu dua orang wanita yang sekarang sedang mengeroyoknya belajar juga ilmu kanuragan, tapi dalam tingkat yang sedang-sedang saja. Setelah 15 jurus berlalu, Sakawuni menjadi bosan. Akhirnya dia memutuskan untuk menyudahi pertarungan. Hati-hati Tunjung Putih.
mempunyai banyak celah atau pintu masuk. Dan rupanya, setiap celah dijaga dengan ketat. Untung aku bisa segera mengalahkan Tunjung Kuning dan Tunjung Putih. Tapi sekarang, aku harus lebih berhati-hati. Aku akan memasuki celah yang kedua. Dan aku yakin, celah yang kedua itu pun ada penjaganya. Dan pasti penjaganya jauh lebih tangguh dibanding Tunjung Kuning dan Tunjung Putih. Kita tinggalkan sejenak Sakawuni yang telah berhasil melewati celah atau pintu masuk yang pertama menuju ke puncak Bukit Panampihan. Sekarang dia sedang dalam perjalanan menuju ke celah yang kedua. Kita kembali ke desa Tanibala. Ki Sugata Brahma tengah bercerita mengenai sejarah asal-usul Sakawuni. Waktu itu saya masih menjabat sebagai kepala desa Tanibala, Angger. Ya, waktu itu saya masih cukup muda. Pada suatu hari, desa kami kedatangan serombongan prajurit-prajurit dari Istana Singasari. Pada waktu itu, Singasari diperintah oleh Sang Prabu Kertanegara. Nama saya Banyak Kapu. Iya. Dan di sebelah saya ini Kebu Anabrang. Iya. Sedangkan mereka yang ada di luar adalah prajurit-prajurit Singasari. Iya. Rupanya tuan-tuan sekalian adalah prajurit-prajurit dari Singasari. Aduh, hamba sungguh-sungguh tidak menduga bahwa hamba akan mendapat penghormatan demikian besarnya. Kami sedang mengadakan perjalanan keliling Ki Sugata Brahma. Kami sudah mengitari 3 buah gunung. Gunung Kelut, Gunung Semeru, dan sekarang Gunung Bromo. Dan di antara desa-desa yang kami kunjungi, agaknya desa Tanibala inilah yang paling berkesan. Bukankah begitu, Kakang Banyak Kapuk? Ya, kukira begitu, adik Kebu Anabrang. Tuan-tuan jangan terlalu memuji. Sebenarnya tidak ada yang bisa dibanggakan di desa Tanibala ini. Ki Sugata Brahma jangan terlalu merendah. Ki Sugata boleh merasa tidak bangga. Tapi kami sama sekali tidak bermaksud memuji. Kami mengatakan yang sebenarnya. Kami kira desa ini pantas dijadikan desa percontohan. Kami lihat sawah-sawah digarap dengan cukup baik. Juga saluran air teratur. Hewan ternak saya lihat dipelihara dengan baik. Ya, rumah-rumah penduduk didirikan dengan cukup teratur letaknya. Ya, saya kira sebagai kepala desa, Ki Sugata Brahma telah berhasil membuat suatu daerah pemukiman yang nyaman. Mungkin itulah sebabnya Kakang Banyak Kapuk bermaksud tinggal beberapa hari di Tanibala ini. Bukankah begitu, Kakang Banyak Kapuk? Ya, kalau Ki Sugata Brahma tidak keberatan. Tidak, Tuan. Sama sekali hamba tidak merasa keberatan. Justru hamba merasa sangat bahagia dan bangga. Dalam sejarah kehidupan desa ini, baru sekarang inilah ada pembesar-pembesar kerajaan sudi singgah kemari. Silahkan tuan-tuan menginap di sini barang beberapa hari. Kami, warga desa Tanibala, akan menyambut tuan dengan segala senang hati. Pagi cerah, desa Tanibala yang terbaring di lereng Gunung Bromo mendadak terbangun kembali setelah semalam tidur nyenyak dalam belayan kabut pegunungan yang dingin. Rumah kediaman Ki Sugata Brahma nampak sibuk dan ramai.
Orang-orang desa semuanya tahu bahwa kepala desa mereka sedang menerima tamu, seorang pembesar kerajaan Singasari, berikut para prajurit pengiringnya. Mendadak pintu belakang rumah Ki Sugata Brahma terbuka lebar, dan muncullah seorang gadis cantik. Dialah putri tunggal Ki Sugata Brahma yang bernama Ayu Pupuh. Ayu Pupuh berlari-lari kecil mengikuti jalan setapak menuju sungai kecil di belakang rumahnya. Tangan kanannya memeluk sebuah bakul bambu yang berisi perabot-perabot dapur yang sudah kotor. Mendadak gadis manis itu menghentikan langkahnya dengan wajah pucat pasi. Tiba-tiba saja di depannya telah berdiri seorang laki-laki yang tegap perkasa. Maaf, Gusti. Kaukah yang bernama Ayu Pupuh, putri tunggal Ki Sugata Brahma? Benar, Gusti. Hambalah yang bernama Ayu Pupuh. Maaf, Gusti. Hamba mau ke sungai. Hamba harus segera mencuci perabot-perabot yang kotor ini. Apakah sungai itu letaknya jauh dari sini? Tidak, Gusti. Itu, di sana. Di bawah rimbunan pohon-pohon bambu itu. Maaf, Gusti. Tunggu sebentar, Pupuh. Kalau sungai itu tidak jauh letaknya, marilah kita pergi bersama-sama. Aku akan sekalian mencuci pakaianku yang sudah kotor. Biarlah hamba yang mencucinya, Gusti. Gusti tunggu saja di rumah. Biar hamba saja yang mencucinya. Oh, jangan. Aku juga sudah biasa mencuci pakaianku sendiri. Hah? Ayolah, Pupuh. Jangan, Gusti. Gusti jangan berjalan-jalan dengan hamba. Hamba hanyalah seorang gadis desa biasa. Sedangkan Gusti adalah seorang pembesar kerajaan. Gusti nanti bisa menjadi bahan pembicaraan yang kurang baik di antara teman-teman Gusti. Itu tidak akan terjadi. Dan lagi, kalau mereka mau membicarakannya, biar saja. Toh kita tidak melakukan hal-hal yang buruk. Ayolah, Pupuh. Kau mencuci perabot-perabot dapurmu, aku akan mencuci pakaianku yang kotor. Sementara itu, kita bisa bekerja sambil berbicara tentang berbagai hal. Ayolah. Jadi kau sudah sering mendengar tentang diriku, Pupuh? Nama Gusti Banyak Kapuk sudah terkenal sampai ke pelosok-pelosok desa. Gusti Banyak Kapuk terkenal sebagai salah seorang senopati agung kerajaan Singasari yang gagah berani. Tentu saja hamba sudah banyak mengenal tentang Gusti Banyak Kapuk. Tidak kuduga. Rupanya aku cukup mempunyai nama juga. Rupanya Gusti Banyak Kapuk tidak begitu menyadari ketenaran Gusti sebagai seorang senopati agung. Sudahlah, Pupuh. Aku tidak mau lagi berbicara soal diriku. Nanti aku menjadi besar kepala. Lebih baik kita bicara soal yang lain saja. Oh ya, marilah kita bicara tentang desamu ini. Kukira desa Tanibala ini cukup menyenangkan untuk tempat tinggal. Kalau saja aku tidak mempunyai tugas-tugas kenegaraan yang berat, rasanya aku betah untuk tinggal di sini selama-lamanya. Tak ada yang bisa dikerjakan di desa yang terpencil ini, Gusti. Apa katamu? Tak ada yang bisa dikerjakan di tempat ini? Iya. Kukira banyak sekali yang bisa dikerjakan di desa Tanibala ini. Setidak-tidaknya di sini aku bisa melihat seorang gadis desa yang cantik dan manis yang bernama Ayu Pupuh. Gusti, hamba hanyalah seorang gadis desa. Ayu Pupuh, kau tidak perlu merasa berkecil hati menjadi seorang gadis desa. Apa salahnya menjadi gadis desa? Kalau kita ingin melihat wujudnya kesetiaan, ketulusan hati, kemurnian pikiran, maka kita harus berpaling pada sosok tubuh seorang gadis desa. Lihatlah. Burung-burung itu terbang di udara, melintas dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Nah, lihatlah. Air sungai yang bening itu mengalir tiada hentinya. Mengalir sepanjang musim, tiada lelah sedikit pun. Iya, Gusti. Dan lihatlah gugusan bukit yang membiru di kejauhan itu. Semuanya masih bersifat alami. Belum ada yang tercemar oleh tangan-tangan manusia jahil. Demikian juga gadis desa. Dia bergerak seperti burung,
Dan dia tabah seperti air sungai. Dan dia indah seperti gunung dan bukit. Maaf Gusti, hamba sudah selesai. Hamba harus segera pulang. Oh, tunggu Pupuh. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Apakah itu Gusti? Apakah kau sudah mempunyai seorang kekasih? Maaf Gusti, maaf, hamba harus segera pulang. Ayu Pupuh buru-buru melangkah ke arah atas tepian sungai. Karena buru-buru, dia menjadi lengah. Kaki kanannya terpeleset batu sungai yang licin berlumur. Maaf Gusti, maaf, hamba tidak sengaja. Sungguh Gusti, ampun, hamba benar-benar tidak sengaja. Tidak apa-apa. Untung aku segera menyambar tubuhmu. Kalau tidak, tentu kau akan terjatuh ke sungai. Tapi pakaian Gusti jadi basah semuanya. Pakaian yang basah bisa dikeringkan. Tapi kesempatan yang indah jarang didapatkan. Mendengar kata-kata banyak kapuk, Ayu Pupuh melengos. Wajahnya menjadi merah. Gadis itu kemudian berdiri dan berlari-lari pulang ke rumahnya. Banyak kapuk mengiringi berlari-lari di belakangnya. Mereka berlari-lari kecil seperti dua ekor burung yang berkejaran di udara terbuka. Sekali waktu Ayu Pupuh berhenti untuk menengok sebentar, kemudian berlari lagi. Ayu Pupuh terus berlari-lari kecil di atas jalan setapak yang menuju ke belakang rumahnya. Ada perasaan aneh yang belum pernah dikenal sebelumnya. Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.